Halo sahabat YouTube, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya mau merangkum film bergenre fiksi ilmiah yang berjudul Interstellar. Film ini tayang perdana pada tanggal 26 Oktober tahun 2014 di California, Amerika Serikat. Oke, langsung aja kita rangkum alur ceritanya. Pada tahun 2067, di saat saya belum lahir, serangan tanaman dan badai debu mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Jagung adalah tanaman terakhir yang masih bertahan. Berlanjut ke pemeran utama yang bernama Joseph Cooper, ia bermimpi masa lalunya sebelum menjadi petani, yaitu seorang mantan pilot NASA insinyur duren. Maksud saya duda keren. Setelah terbangun, ia melihat bahwa tanaman gandum telah mati karena musim hawar. Sedikit penjelasan bahwa dalam pertanian, hawar adalah gejala serangan patogen pada tumbuhan, yang ditandai layu kemudian diikuti klorosis yang cepat membuat tumbuhan menjadi berwarna coklat, lalu mati. Lanjut ke ceritanya, untuk bertahan hidup Cooper menanam jagung yang masih bisa bertahan dari serangan hawar. Cooper tinggal bersama ayah mertuanya yang bernama Donald, beserta kedua anaknya yang bernama Tom dan Murphy. Setelah badai debu dan pola debu aneh yang tak bisa dijelaskan muncul di lantai kamar Murph, ia menceritakan kepada Cooper bahwa sering sekali merasakan kejanggalan di kamarnya. Murph menghubungkan anomali itu dengan hantu. Cooper yang tidak percaya hantu memberitahukan pada Murph bahwa ia harus menganalisa, mencari tahu penyebabnya, jangan cepat mengambil kesimpulan. Di saat Cooper ingin datang ke sekolah Tom dan Murph, ia melihat pesawat pengamat tanpa awak yang terbang rendah di hadapannya. Ia langsung mengejar pesawat itu, dan Cooper mengatakan bahwa panelnya bisa memberi daya untuk seluruh ladang. Setelah Cooper berhasil meretasnya, ia mendaratkan pesawat itu ke waduk. Cooper mengatakan bahwa mungkin pesawat itu mencari sinyal selama bertahun-tahun. Setelah Cooper membawanya, ia langsung bertemu dengan pihak sekolah Tom dan Murph. Pihak sekolah mengatakan bahwa Tom tidak bisa masuk universitas yang direncanakan karena nilai Tom tak mencukupi, dan menyarankan Tom untuk menjadi petani. Cooper yang ingin anaknya meneruskan perannya menjadi seorang insinyur muda dibuat sedikit frustasi, namun pihak sekolah menegaskan bahwa sekarang ini negara tidak mengutamakan insinyur lagi, dunia membutuhkan seorang petani untuk membantu menyelamatkan bumi dan membantu sumber pangan bagi keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Namun pihak sekolah mengatakan bahwa Murph lebih pintar dari abangnya yang tukang nyawer. Ia memiliki potensi yang sama dengan Cooper. Keesokannya Cooper beserta keluarga menonton pertandingan baseball. Tak lama badai debu yang pekat mengharuskan mereka pergi dari tempat itu. Setelah sampai rumah, Cooper bergegas menutup jendela agar debu tidak masuk melalui selah jendela. Sesampainya di kamar Murph, Cooper yang penasaran dengan perkataan Murph langsung menganalisa anomali tersebut, dan mengatakan pada Murph bahwa pola debu yang disebabkan oleh gravitasi yang bervariasi, dan mewakili koordinat geografis dalam kode biner, yang ditunjukkan ke suatu lokasi. Sedikit penjelasan untuk yang kurang paham apa itu kode biner. Kode biner adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol 0 dan 1. Sistem bilangan ini merupakan dasar semua sistem bilangan berbasis digital. Lanjut ke ceritanya, Cooper memutuskan untuk mencari tahu lokasi tersebut. Murph ingin ikut tetapi Cooper melarangnya. Tidak putus akal, Murph bersembunyi di bawah jok mobil. Sesampainya di sana, ia dihadang robot TARS dengan teknologi kecerdasan buatan atau CIA. Saat Cooper diinterogasi oleh robot TARS, ia bertemu dengan Amelia Brand, yaitu seorang pilot NASA sekaligus putri dari Profesor John Brand. Setelah Amelia membawa Cooper ke tempat di mana putrinya berada, ia dipertemukan dengan ayahnya yang seorang pimpinan NASA, Profesor Brand, mantan supervisor Cooper. Profesor Brand mengatakan anomali gravitasi telah terjadi di tempat lain. 48 tahun sebelumnya, makhluk tak dikenal menempatkan lubang cacing, maksudnya lubang hitam antariksa di dekat Saturnus, yang membuka jalur ke galaksi lain, dengan 12 dunia berpotensi layak huni yang terletak di dekat lubang hitam yang mengorbit Gargantua. Sebelumnya pernah dijalankan 12 relawan astronomi dalam misi Lazarus, yang melakukan perjalanan melalui lubang hitam untuk mensurvei planet secara individu. Astronot Miller, Edmunds, dan Mann melaporkan hasil yang positif. Berdasarkan data mereka, Profesor Brand menyusun dua rencana dalam misi selanjutnya untuk memastikan kelanjutan hidup umat manusia. Rencana A melibatkan pengembangan teori penggerak gravitasi untuk mendorong koloni keluar angkasa, sementara rencana B melibatkan peluncuran pesawat ruang angkasa Endurance yang membawa 5.000 embrio manusia yang dibekukan untuk menjajah planet layak huni.
Cooper direkrut untuk menjadi pilot endurance. Profesor Brand meyakini bahwa ada sesuatu yang mengundang Cooper untuk terlibat dalam misi ini. Dan 3 awak lainnya yaitu Dr. Amelia, Dr. Romilly, Dr. Dial, sebagai pelengkap. Profesor Brand melibatkan robot TARS dan Cash untuk membantu dalam misi tersebut. Awalnya Murph tidak mengizinkan Cooper untuk pergi karena Cooper tidak bisa memastikan kapan ia kembali. Dengan rasa berat hati ia tetap melanjutkan misi tersebut. Sebelum pergi, Cooper memberikan jam tangan kepada Murph untuk membandingkan waktu relatif mereka saat kembali. Setelah misi diluncurkan, ia membutuhkan waktu dalam perjalanan awal ke planet Saturnus. Dengan mengharuskan mereka melakukan hibernasi, karena jika tidak ia akan bosan menunggu lamanya perjalanan. Lain ceritanya jika mereka ditemani biduan dangdut, pasti mereka tidak akan bosan menunggu lamanya perjalanan. Setelah sampai di planet Saturnus, ia menuju lubang hitam untuk menembus dimensi lain meninggalkan tata surya. Setelah mereka meninggalkan tata surya, ia merencanakan misi awal untuk mendarat di planet Miller yang mengorbit Gargantua. Romilly mengatakan bahwa mendarat di planet Miller sangatlah berbahaya karena relativitas waktu, tarikan gravitasi yang sangat kuat dari Gargantua, sebab planet Miller lebih dekat mengorbit Gargantua. Romilly mengatakan bahwa pergeseran waktu yang dibandingkan dengan bumi diperkirakan 1 jam di planet Miller, sama dengan 7 tahun di planet bumi. Tetapi dari pesan yang terus-menerus didapat dalam beberapa tahun, bahwa planet Miller lebih menjanjikan karena adanya air untuk penopang kehidupan. Akhirnya mereka memutuskan untuk lebih dulu ke planet Miller dan merencanakan misi agar tidak terkena pergeseran waktu yang lebih lama dengan masuk ke orbit planet Miller yang sejajar tanpa mendekati Gargantua. Mereka membagi rencana dengan tugasnya masing-masing. Romilly menunggu di Endurance memperkirakan waktu yang lebih akurat untuk sampel yang akan dikirimkan ke Profesor Brand. Robot TARS meminimalkan daya agar tetap berada di jangkauan planet Miller, sementara Cooper, Dial, dan Amelia beserta robot Cash turun dengan pesawat pendaratan untuk menyelidiki planet Miller, yaitu dunia lautan yang tidak ada daratan, semua dipenuhi dengan air. Setelah menemukan puing-puing kapal Miller, gelombang pasang raksasa yang dikira gunung menghampiri dan menghantam mereka. Beruntung Amelia berhasil diselamatkan oleh robot Cash, namun Dial yang terlambat masuk tersapu oleh ombak. Dan saat ia bergegas untuk keluar dari atmosfer planet Miller yang ternyata tidak mendukung kehidupan, kendala mesin terjadi diakibatkan terlalu banyak air yang masuk ke dalam mesin. Robot Cash mengungkapkan bahwa butuh waktu untuk mengeringkan pesawat agar bisa lepas landas, diperkirakan mencapai 1 jam 45 menit. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan berapa perkiraan waktu yang terbuang jika di planet bumi. Saat sudah waktunya, Cooper bergegas menyalakan mesin lalu lepas landas. Sesampainya di Endurance, waktu menjadi sangat melebar melebihi perkiraan. Romilly mengatakan bahwa ia menunggu selama 23 tahun, terlihat jenggot Romilly sampai muncul uban. Cooper langsung bergegas menghampiri pesan selama bertahun-tahun dari anaknya yang sudah dewasa. Saat ingin melanjutkan misinya untuk menuju planet Man, terjadi perbedaan pendapat. Amelia ingin lebih dulu menuju planet Edmunds, sedangkan Cooper berkata bahwa Dr. Mann terus-menerus mengirimkan pesan agar ada yang menjemput dengan memberitahukan bahwa ada kehidupan di planetnya. Amelia mulai menganalisa melalui sudut pandangnya bahwa planet Edmunds memiliki telemetri yang sedikit lebih baik, tetapi Cooper memutuskan untuk menuju ke planet Man karena ia menyiarkan data positif. Amelia juga mengeluhkan bahan bakar yang tersisa jika Cooper nekat menuju planet Man, karena jarak tempuh lebih jauh daripada planet Edmund. Saat Profesor Brand mendekati ajalnya, ia meminta maaf kepada Murph dan memberitahukan bahwa ia telah berbohong, karena rencana A masih berbentuk teori, tidak ada kepastian untuk membuat mesin kapsul yang bisa menembus antar dimensi bisa terselesaikan. Sebenarnya rencana B itulah yang diutamakan Profesor Brand untuk menyebarkan koloni sel telur yang dibekukan untuk spesies manusia di planet lain yang layak huni. Profesor Brand berasumsi bahwa manusia di bumi tidak bisa diselamatkan lagi. Ia terpaksa meyakinkan Cooper bahwa rencana A pasti berhasil agar Cooper mau bergabung di misi tersebut.
Setelah Profesor Brand wafat, Murph mengirimkan pesan yang mengumumkan kematian Profesor Brand, dan Murph mengatakan yang sebenarnya bahwa Profesor Brand telah mempelajari rencana A, yang membutuhkan data tidak dapat dicapai dari dalam lubang hitam, dan tidak pernah dapat dijalankan. Rencana B selalu menjadi satu-satunya pilihan Profesor Brand. Murph menuduh Amelia telah mengetahui bahwa mereka yang tersisa di bumi akan binasa. Setelah sampai menembus atmosfer, timbul kecurigaan Cooper, disebabkan dari benturan awan yang membeku. Setelah pendaratan, mereka membangunkan Dr. Mann kembali dari kriostasis atau dari masa hibernasinya. Cooper kemudian menyatakan bahwa dia akan kembali ke bumi, sementara Amelia dan Romilly akan tetap di planet Mann untuk tempat tinggal permanen, karena planet tersebut diyakini dapat dihuni. Saat Cooper pergi bersama Dr. Mann untuk menjelajahi dan memeriksa planetnya, ternyata Dr. Mann telah berbohong. Ia mengungkapkan kepada Cooper bahwa planet beku itu tidak dapat dihuni. Ia sengaja mengirimkan data palsu agar ia bisa diselamatkan. Dr. Mann mencoba membunuh Cooper agar dia bisa mengambil alih Endurance untuk menyelesaikan misi dengan pergi ke planet Edmunds. Ia mengambil pendaratan dan pergi menuju Endurance untuk menyelamatkan dirinya. Saat Cooper meminta pertolongan ke Amelia, ia langsung bergegas menghampiri Cooper, dan saat Amelia berhasil menghubungkan oksigen, Cooper menceritakan bahwa planetnya tidak mendukung kehidupan. Naas, Romilly terbunuh oleh jebakan yang ditinggalkan Dr. Mann. Saat ia bergegas menuju Endurance, Cooper mencoba berkomunikasi dengan Dr. Mann, tetapi Dr. Mann menghiraukannya dan terus memaksa menyambungkan dok secara manual, sampai akhirnya Dr. Mann tewas karena operasi dok manual yang gagal dan meledakkan sebagian Endurance. Saat Cooper mencoba manuver docking yang sulit, ia mendapatkan kembali kendali atas Endurance. Dengan bahan bakar yang tidak mencukupi untuk mencapai planet Edmunds, mereka menggunakan manuver ketak pel. Maksudnya mengandalkan tarikan gravitasi dari Gargantua. Saat begitu dekat dengan Gargantua, pelebaran waktu bertambah 51 tahun. Dalam prosesnya, Cooper dan robot TARS membuang diri mereka sendiri untuk menurunkan bobot dan mendorong Endurance menggunakan hukum ketiga Newton untuk memastikan Endurance mencapai planet Edmunds. Tergelincir melalui cakrawala peristiwa Gargantua, mereka keluar dari pesawat masing-masing dan menemukan diri mereka di dalam Tesseract besar, dibangun oleh manusia di masa depan. Selama periode waktu yang berbeda, Cooper dapat melihat rak buku di kamar Murph di bumi dan berinteraksi dengan gravitasi yang lemah. Cooper menyadari bahwa dialah anomalinya di dimensi yang berbeda. Ia menyesali keputusannya di masa lalu. Lalu Cooper mengingat bahwa masa lalu tidak bisa diubah tetapi masa depan bisa diubah. Ia lalu memerintahkan robot TARS menggunakan kode Morse untuk dikirimkan melalui data kuantum yang dikumpulkan dari dalam event Horizon. Murph lalu mencoba menganalisa jam tangan yang diberikan Cooper kepadanya melalui jarum panjang yang bergerak membentuk kode Morse. Murph baru menyadari bahwa misteri di dalam kamarnya itu adalah ayahnya sendiri, dengan kata lain ayahnya lah hantunya. Cooper dan robot TARS lalu kembali ke satu dimensi dengan Murph dan terlihat mengorbit Saturnus. Ia beruntung ditemukan oleh para awak sebelum cadangan oksigennya habis. Setelah Cooper terbangun, ia bersatu kembali dengan Murph yang sudah tua. Menggunakan data kuantum yang dikirim oleh Cooper, Murph memecahkan teori propulsi gravitasi untuk rencana A, memungkinkan eksodus atau kepergian seluruh umat manusia di bumi dan kelanjutan hidup umat manusia. Saat Murph mendekati ajalnya, ia berkumpul bersama anak dan cucunya. Murph mendesak Cooper untuk kembali ke Amelia yang berada di planet Edmunds. Ia mengatakan pada Cooper bahwa tidak ada orang tua yang harus melihat anak mereka sendiri mati. Cooper dan TARS naik pesawat ruang angkasa untuk bergabung kembali dengan Amelia dan robot Cass di planet layak huni Edmunds. Baik, itu aja yang bisa saya rangkum dalam film Interstellar 2014 ini. Maaf jika ada kekurangan kata. Film apa yang menarik untuk dirangkum, tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day.